Firda. Saya Diana Pramilya Hapsari. Pada video ini kami akan menjelaskan bagaimana proses pertolongan untuk distokia fetalis dengan menggunakan alat peraga atau menggunakan dani. Jadi sebelum melakukan pertolongan pada kasus distokia fetalis, kita harus mengetahui apa itu dari distokia fetalis. Jadi distokia fetalis itu merupakan kesulitan kelahiran karena adanya abnormalitas pada fetusnya. Nah, yang pertama itu adalah situs. Nah, situs itu adalah hubungan antara sumbu longitudinal fetus dengan saluran kelahiran. Jadi sumbu longitudinal dengan saluran kelahiran. Kemudian ada posisi, itu kedudukan permukaan kolumna vertebralis pada fetus terhadap saluran induk, jadi bagian atas sini. Oke, yang ketiga ada habitus, itu adalah posisi terhadap adanya penekukan dan rentangan dari anggota gerak ataupun kepala dan leher. Oke, kemudian ada alat dan bahan, itu bisa menggunakan tali, bisa juga menggunakan tongkat atau crutch. Kemudian bisa juga menggunakan introducer bengkok. Baik, sebelum masuk ke distokia, harus diketahui bagaimana posisi atau kedudukan normal dari fetus. Yang pertama yaitu longitudinal anterior. Untuk longitudinal anterior dengan posisi dorsosakral atau dorsodorsal. Kemudian ini untuk posisi longitudinal posterior dengan posisi dorsodorsal atau dorsosakral. Sebelum melakukan pertolongan pada fetus, kita perlu mengetahui apakah fetusnya masih hidup atau tidak. Untuk fetus yang berada di posisi longitudinal anterior, kita bisa melakukan pengecekan kehidupan fetus itu melalui mata dan lidahnya yang ditarik. Kalau misalkan masih ada pergerakan, itu berarti fetusnya masih hidup. Sedangkan kalau misalkan dia posisinya longitudinal posterior, itu kita bisa melakukan pengecekan pada sphincter aninya. Sebelum memasuki penyebab distokia fetalis karena kelainan pada situs, habitus, dan posturnya, adapun kelainan distokia fetalis yang disebabkan oleh oversize fetus. Pada kasus oversize fetus ini merupakan kasus yang cukup banyak, yaitu sekitar 46%. Kemudian kelainan perkembangan fetus yang meliputi duplikasi fetus, asitas fetus, anasarca, dan hydrocephalus. Untuk contoh distokia yang pertama, itu ada posisi longitudinal anterior dorso-iliaca. Kenapa disebut dorso-iliaca? Karena punggung dari fetus itu berada di iliaca kanan dari induknya. Untuk pertolongannya, yang pertama adalah ditraksi untuk ekstremitas depannya. Selanjutnya, fetusnya diretropulsi, lalu dirotasi ke posisi longitudinal anterior dorso-dorsal. Selanjutnya, fetus ditraksi. Untuk distokia selanjutnya ada longitudinal anterior, posisinya adalah dorsopubis. Kenapa dorsopubis? Karena punggung dari fetus itu berada di posisi pubis dari induknya. Untuk pertolongannya, yang pertama, ekstremitas depan difiksasi dengan tali. Selanjutnya, fetus diretropulsi, lalu dirotasi. Setelah posisi sudah benar, fetus ditraksi. Oke, yang berikutnya ada transversal ventral dengan cephaloiliaca dexter. Caranya itu dengan cara difiksasi terlebih dahulu dengan mencarinya kakinya. Setelah difiksasi, ditemukan, habis itu dilakukan
Jika sudah seperti ini, langsung di retropulsi sampai membentuk fetus keadaan normal. Setelah sudah normal, langkah selanjutnya adalah ditraksi. Oke, selanjutnya dengan situs transversal dan posisi dorsal. Hal itu semua kakinya menekuk. Untuk pertolongan yang pertama adalah dengan cara dilakukannya fiksasi dengan menggunakan introdusor bengkok. Introdusor bengkok dimasukkan setelah itu di retropulsi jika sudah retropulsi lalu dilakukannya traksi. Selanjutnya ada situs vertikal dan posisi ventral. Yang pertama dilakukan adalah dengan cara memfiksasi terlebih dahulu, dicari bagian kaki depannya. Setelah ditemukan, setelah itu dipasang tali oleh pada kaki bagian depan. Setelah itu dilakukan retropulsi hingga kepalanya ditemukan. Jika sudah ditemukan kepalanya, langsung dilakukannya traksi. Berikut merupakan proses pertolongan distokia dengan menggunakan tali yang kemudian akan ditraksi. Ini kan pun lurus ditarik, ini pun iya ditarik Pak, mana nek metu wong kenyusan. Ayo waton dulu. Ngono iki kurang nisor. Iki kurang nisor. Ayo. Iki. Okay, this is demonstrating how to use the calf jack. When the cow strains, we pull on the jack, and when the cow relaxes, we relax. Take our time. See, the one person has her hand in above the calf's head, making sure it doesn't tear the vagina. And you can see we're taking our time, bringing the calf out. We've dilated the vagina before we started, and this is really helps to get the calf popped out. Here. Looking fine. She's really tight. It's looking fine. About 3 more pulls, and there's the calf's head. There's just a little bit of the vagina popping out. Take that vagina and push it back in. We're stimulating his nose with a straw, as you can see, getting breathing, but we're still taking our time. Support his head. We're taking our time so that the cow does most of the work for us. See, as the cow pushes, we pull on the jack, but we're taking our time. Stick your hand in his mouth and just pull out any mucus that's in there. He's doing fine. His eyes are blinking. He's looking good. Just relax. There you go.
If we get in a hurry here, we'll jam the calf's hips into her pelvis and we'll get him hip locked. If we take our time, the calf will rotate. The cow rotates the calf. She just did it, and he'll slide right out. The cow, we let everything work by nature, and we've got a nice live calf. Baik, sekian dari kelompok A6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.